Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsadelia Pita, NIM 2001010400032. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis yang berjudul Analisis Fonologi pada program acara Kick Andi di stasiun televisi Metro TV. Nah, di sini ada bagian abstrak. Abstrak ini berisi mengenai tujuan dari analisis ini yaitu untuk mendeskripsikan apa saja sih kesalahan fonologi pada acara Tik Andi di Metro TV. Kemudian jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif. Sumber datanya yaitu semua tuturan yang diucapkan pembawa acara dan narasumber pada episode dalam acara Kick Andi di Metro TV. Kemudian, teknik pengumpulan data menggunakan teknik simak dan catat. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu dengan mengidentifikasi, mengklasifikasi, menganalisis, dan mengumpulkan hasil penelitian. Kemudian, kesalahan fonologi pada tuturan dalam 4 episode program Kick Andi ditemukan sebanyak 8 data. Nah, langsung saja ke pendahuluan. Pendahuluan di sini, yang pertama kita membahas mengenai pengertian bahasa. Nah, bahasa itu apa sih? Nah, bahasa adalah alat atau sarana komunikasi yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan suatu informasi, berdiskusi dan bekerja sama serta menyampaikan atau menyatakan suatu maksud dan keinginan. Nah, bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi antar penutur terkadang dapat ditemukan terjadi kesalahan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Namun, umumnya kesalahan berbahasa Indonesia terjadi pada bidang fonologi yang berhubungan dengan bunyi dan pelafalan. Bentuk kesalahan fonologi dalam berbahasa Indonesia biasanya seperti menghilangkan fonem, menambahkan fonem, mengubah bunyi, suatu fonem, dan lainnya, menurut Latifa dalam bukunya tahun 2021. Kemudian, eh, program acara Kick Andi di stasiun televisi Metro TV merupakan acara talk show dengan seorang moderator yang biasanya menghadirkan narasumber inspiratif sesuai dengan tema acaranya. Nah, kemudian program acara Kick Andi merupakan salah satu program acara yang paling diminati di Indonesia. Mengapa? Karena pada program ini biasanya itu membawakan topik-topik yang sedang hangat atau yang sedang diperbincangkan oleh lingkungan masyarakat sekitar. Berdasarkan permasalahan di atas atau yang sudah kita bahas ini, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian yang berjudul Analisis Kesalahan Fonologi pada program acara Kick Andi di stasiun televisi Metro TV. Kemudian yang kedua ada landasan teori. Nah, untuk landasan teori sendiri, di sini kita membahas yang pertama ada kesalahan berbahasa. Dalam Korder menjelaskan bahwa kesalahan berbahasa adalah merupakan suatu bentuk pelanggaran dalam kode berbahasa. Pelanggaran yang dimaksud bukan dalam bentuk fisik, merupakan bentuk ketidaksempurnaan pemahaman atau pengetahuan seorang penutur terhadap kode berbahasa. Menurut Korder, kesalahan berbahasa dapat terjadi baik pada penutur asli maupun bukan. Nah, kalau menurut Tarigan, Marsina, analisis kesalahan berbahasa dapat dibedakan menjadi dua istilah, yaitu kesalahan error, dan yang kedua ada kesalahan kekeliruan atau mistakes. Keduanya memiliki hubungan yang berkaitan, namun biasanya sangat sulit dibedakan. Nah, pembahasan yang kedua yaitu mengenai fonologi. Di sini kita dapat melihat eh, pengertian dari fonologi. Yang pertama, fonologi berasal dari bahasa Yunani, artinya fon yang dalam artinya itu bunyi dan logis atau ilmu. Sehingga fonologi adalah salah satu ilmu linguistik yang mengenai bunyi bahasa secara umum. Kajian fonologi dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada fonetik dan yang kedua ada fonemik. Nah, kita bahas dulu yang pertama mengenai fonetik ini. Fonetik merupakan bagian
ilmu fonologi yang membahas tata bunyi bahasa yang tidak berkaitan dengan pembedaan makna. Artinya, bunyi bahasa tersebut tidak memiliki fungsi sebagai pembeda makna. Contohnya, saat pengucapan vokal A, I, U, E, O. Kemudian, pengucapan konsonan B, P, dan G. Sedangkan fonemik adalah bagian fonologi yang membahas tentang tata bunyi bahasa yang berkaitan dengan fungsinya sebagai pembeda makna. Fonologi adalah salah satu bidang linguistik yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa yang biasanya digunakan dalam melakukan komunikasi. Kemudian yang kedua kita membahas mengenai metode penelitian. Yang ketiga kita membahas mengenai metode penelitian. Nah, metode penelitian yang digunakan pada penelitian adalah metode deskriptif kualitatif. Umumnya penelitian deskriptif bukan dimaksud untuk menguji hipotesis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menjabarkan atau memaparkan suatu keadaan objek yang diteliti menurut keadaan tersebut. Jadi apa adanya. Jadi sesuai dengan keadaan yang diteliti. Nah, sesuai dengan situasi dan kondisi ketika penelitian tersebut dilakukan. Artinya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini langsung meneliti, mempelajari, menganalisis, menafsirkan, serta menarik kesimpulan dari program acara yang diteliti. Objek penelitian ini adalah bentuk kesalahan fonologi dengan subjek. Penelitian berupa program acara Kick Andi di stasiun televisi yang bernama Metro TV. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data, sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh. Kemudian peneliti menganalisis bentuk-bentuk kesalahan fonologi pada acara tersebut. Nah, kemudian kita lanjut membahas mengenai hasil dan pembahasan. Di sini analisis deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini yang berbasis pengumpulan data kesalahan fonologi. Variabel yang diteliti meliputi bentuk-bentuk kesalahan fonologi pada 4 episode dalam program acara Kick Andi di stasiun televisi. Metro TV meliputi ada monofongsasi, modifikasi, asimilasi, dan paragraf. Berikut tabel-tabel data penemuan analisis kesalahan fonologi pada program acara Kick Andi di stasiun televisi Metro TV. Nah, di sini sudah terlihat ya teman-teman ada tabel klasifikasi data penelitian. Di sini ada 8 data yang saya masukkan. Yang pertama nih ada data kalau dulu kita mengenal urbanisasi yang luar biasa. Aspek yang diteliti pada data pertama ini yaitu jenis kesalahan fonologi berupa monofongsasi yang terdapat dalam kalimat tuturan program acara Kick Andi di stasiun televisi Metro TV. Kemudian ada kriteria ciri data. Kesalahan fonologi monofongsasi adalah proses perubahan vokal yang rangkap menjadi vokal tunggal. Di sini tadi data pertama ada kalimat kalau dulu kita mengenal urbanisasi yang luar biasa. Nah, pada kalimat tuturan di atas terdapat kata kalau dari kata dasar kalau. Jadi berbeda. Kata yang tertera di situ atau yang dituturkan yaitu kalau, sedangkan kata dasarnya itu kalau. Kesalahan fonologi pada kata tersebut menjadi terjadi karena perubahan bunyi vokal ya. Atau perubahan bunyi vokal yang rangkap pada kata dasar kalau diubah menjadi vokal tunggal yaitu au atau au menjadi o sehingga ketika dilafalkan menjadi kalau. Bentuk baku dari kata kalau adalah kalau. Kemudian data monofongsasi yang kedua yaitu ada kalimat sampai bisa bahasa Papua. Pada tuturan di atas terdapat kata sampai dari kata sampai. Jadi berbeda E dengan I.
Kemudian, kesalahan fonologi pada kata tersebut terjadi karena perubahan bunyi vokal rangkap pada kata dasar sampai diubah menjadi vokal tunggal, yaitu vokal I, A, dan I, kemudian dirubah menjadi vokal E, sehingga ketika dilafalkan menjadi sampai yang seharusnya bentuk bakunya itu sampai gitu. Kemudian eh, data yang ketiga yaitu ada kesalahan fonologi paragog. Yang tadi yang data 1 dan kedua kan ada kesalahan fonologi monofonksasi. Nah, pada data ketiga dan keempat ini terdapat kesalahan fonologi paragog. Nah, sebelumnya jenis kesalahan fonologi paragog yang terdapat dalam kalimat tuturan program acara Kik Andi di stasiun televisi Metro TV. Nah, kita harus tahu dulu apa sih kesalahan fonologi paragog. Jadi kesalahan fonologi paragog merupakan proses penambahan vokal rangkap menjadi vokal tunggal. Data ketiga kita ada kalimat iya sama yang iya saya yang bikin. Pada kalimat tuturan di atas terdapat kata iya dari kata iya. Kesalahan fonologi pada kata tersebut terjadi karena pada bagian akhir kata dasar iya ditambahkan dengan i fonem dengan satu fonem, yakni fonem H. Sehingga ketika dilafalkan menjadi iya. Bentuk baku dari kata iya yaitu iya. Kemudian data keempat, ada kalimat di sini tertera kalimat karena saya cuman minta-minta aja sampai pusing produsernya minta lagu banyak itu. Nah, pada kalimat tuturan di atas terdapat kata cuman, di mana kata dasar cuman ini yaitu cuma, tidak pakai N. Namun, kesalahan fonologi pada kata tersebut terjadi karena bagian akhir kata dasar yaitu ditambahkan satu fonem, yaitu fonem N. Jadi, ketika dilafalkan menjadi cuman. Padahal bentuk baku kata cuman yaitu harusnya cuma, bukan cuman. Kemudian ada data selanjutnya yaitu terdapat kesalahan fonologi berupa modifikasi vokal. Nah, kesalahan fonologi modifikasi vokal merupakan perubahan bunyi vokal karena adanya pengaruh dari bunyi lain yang mengikuti. Data yang ditemukan yaitu ada kalimatnya, untuk sekarang targetnya kebanyakan untuk yatim piatu, masjid, dan lainnya. Pada kalimat tuturan di atas ada kata masjid. Jadi masjid dari kata itu aslinya masjid. Kesalahan fonologi pada kata tersebut terjadi karena salah satu vokal pada kata masjid diganti menjadi vokal lain, yakni A menjadi E atau E, masjid. Menjadi vokal E, masjid. Sehingga ketika dilafalkan menjadi masjid. Bentuk baku dari kata masjid adalah masjid. Kemudian data selanjutnya pada kesalahan fonologi modifikasi vokal ada saya datang dengan sendiri, nggak diantar sama yang tanah belakang. Pada kalimat tuturan di atas terdapat kata datang dari kata datang. Kesalahan fonologi pada kata tersebut terjadi karena salah satu vokal pada kata datang diganti menjadi vokal lain, yaitu vokal A menjadi E, sehingga ketika dilafalkan menjadi datang, padahal bentuk baku dari kata datang adalah datang. Nah, selanjutnya ada yang terakhir ada bentuk kesalahan fonologi berupa, nah di sini ada bentuk kesalahan fonologi berupa asimilasi. Nah, kesalahan fonologi berupa asimilasi adalah perubahan bunyi yang terjadi pada dua bunyi yang sama menjadi bunyi yang serupa. Hal ini dapat terjadi karena bunyi bahasa itu diucapkan berurut sehingga dapat mempengaruhi satu sama lain. Data yang ditemukan juga ada dua, yaitu kalimat pertama, di sini dapat kita baca, pada kalimat pertama ini ada kalimat jangan gimana jadi gimana caranya saya berpikir untuk mencari poin apa yang menjadi kebutuhan masyarakat waktu itu. Nah, pada kalimat tuturan di atas terdapat kata berpikir dari kata berpikir. Kesalahan fonologi pada kata tersebut terjadi karena fonem P dilafalkan F,
sehingga pelafalan kata berpikir menjadi berpikir. Bentuk baku dari kata berpikir yaitu bentuk bakunya berpikir. Data selanjutnya yang ditemukan yaitu jadi ini itu bukan rezeki kita aja tapi rezeki semua orang. Pada kalimat tuturan di atas terdapat kata rezeki dari kata rezeki. Kesalahan fonologi pada kata tersebut terjadi karena fonem Z dilafalkan J sehingga pelafalan kata rezeki menjadi rejeki. Bentuk baku dari kata rezeki adalah rezeki. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan dan penutup. Nah, pada kesimpulan ini terdapat beberapa hasil dari penelitian, yaitu bahasa adalah alat atau sarana komunikasi yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan suatu informasi, berdiskusi atau bekerja sama serta menyatakan suatu maksud atau keinginan menurut Schroeder. Nah, menjelaskan bahwa kesalahan berbahasa merupakan suatu bentuk pelanggaran dalam kode berbahasa. Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif menurut Askunto. Umumnya, penelitian deskriptif bukan dimaksudkan untuk menguji hipotesis berdasarkan data penemuan dari penelitian analisis kesalahan fonologi pada program acara Kick Andi di stasiun televisi Metro TV. Ditemukan 4. Nah, pada penelitian kali ini kita menemukan 4 kesalahan fonologi. Yang pertama ada monofonksasi, kemudian yang kedua ada modifikasi, yang ketiga ada asimilasi, dan yang terakhir ada paragog. Berdasarkan data temuan penelitian diperoleh 8 kalimat tuturan yang mengandung kesalahan fonologi. Jadi, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.